nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus tetap menjaga kesehatan dengan memakai masker ini. Jangan copot sembarangan. Saya hari ini menyapa saudara karena kita memulai masuk kepada Minggu Advent, yaitu minggu di mana janji kedatangan Kristus yang kedua kalinya harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Apakah tanda-tanda kedatangannya memang sudah dekat? Bayangkan masker ini, yang dulu mungkin setahun sama sekali kita nggak pernah memakainya, tapi belakangan ini bahkan satu hari pun kita bisa memakai 3-4 kali, apalagi kalau keluar rumah kita pasti memakainya. Apakah dunia menuju kepada akhirnya? Saudara harus mempersiapkan itu, seperti sedia payung sebelum hujan, karena kedatangannya bisa sangat tiba-tiba. Dan karena kebaikannya Tuhan memberi tanda-tandanya, maka waspada dan berdoa. Mari kita persiapkan diri untuk masuki Minggu Advent dengan sungguh-sungguh, agar ketika dia betul-betul datang, kita tidak seperti orang yang kebobolan karena pencuri masuk, tapi kita siap untuk menyambut kedatangannya. Akhir zaman, kiamat bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi kita nantikan dengan sukacita, karena pada saat itulah kita akan berjumpa dengan Kristus. Selamat memasuki Minggu Advent. Kristus sedia datang bagi saudara. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GKI Bintaro mengucapkan selamat mengambil bagian dalam ibadah Minggu 22 November 2020. Pokok-pokok warta yang perlu kami sampaikan adalah yang pertama, susunan pengurus BPMJ baru 2020-2021. Majelis Jemaat telah menyusun struktur organisasional Majelis Jemaat yang baru untuk periode 2020-2021 sebagai pengurus inti adalah sebagai berikut. Ketua, Panatua Budi Purwanto. Sekretaris, Panatua Martin LH Simangungsong.
Bendahara Panatua Tumpal Heridos Sinurat. Selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat atau grup WA. Dan yang kedua, diakonia eksternal. Panitia mengajak kita semua untuk berpartisipasi melaksanakan diakonia dalam rangka berbagi sukacita Natal kepada warga masyarakat di sekitar gereja. Rencananya akan membagikan 400 paket sembako senilai Rp125.000. Dukungan saudara-saudara dapat disampaikan dengan memberikan persembahan dana dengan keterangan Diakonia Natal 2020. Persembahan tersebut dapat dikirimkan lewat transfer atau dapat menghubungi seksi Diakonia Panitia Natal 2020. Warta keseluruhan dapat dibaca pada Warta Jemaat 22 November 2020. Ibadah Minggu hari ini dilayani oleh Pendeta Nugraha Yudi Rumpaka. Sebelum ibadah dimulai, saya persilahkan jemaat untuk mengambil waktu saat teduh secara pribadi. Shalom Jemaat GKI Bintaro. Ucap syukur kepada Tuhan karena kasih setianya yang tak pernah berakhir di kehidupan kita, sehingga kita sampai dengan hari ini masih bisa beribadah kepada Tuhan di kediaman kita masing-masing. Mari dengan bangkit berdiri, kita mau tinggikan nama Tuhan dengan pujian Allah ditinggikan. Saudara, ibadah kita didasari iman percaya kepada karya keselamatan yang sempurna di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Tuhan beserta kita. Tuhan untuk selama-lamanya menyertai kita. Tema ibadah kita minggu hari ini adalah Kristus Raja Semesta Alam. Patuhi dan tunduklah kepadanya. Tema ini bertujuan agar kita menghayati bahwa Kristus adalah Raja yang Maha Kuasa. Untuk itu dengan kesadaran penuh, kita tunduk, menyembah, dan taat kepadanya. Mari kita angkat pujian, Ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya.
sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita menundukkan kepala dan bersatu di dalam doa pengakuan dosa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan terus-menerus Tuhan. Sehingga kami pada hari ini masih bisa dan masih Kau layakkan Tuhan untuk boleh datang ke hadirat-Mu, bersekutu dan beribadah. Dan saat ini Tuhan, di tengah kerinduan kami untuk boleh beribadah, kami mau menghampiri hadirat-Mu yang kudus Tuhan, membawa segala dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Tuhan. Ya Bapa, dengan kerendahan hati kami mohon belas kasihan dan pengampunan hanya daripada-Mu Tuhan. Ya Bapa, ampunilah kiranya segala dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan. Dan Tuhan, kami sangat menyadari bahwa kami adalah hamba yang sangat lemah. Kami adalah domba yang mudah sekali tersesat Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami mau memohon pimpinan Roh Kudus-Mu saja Tuhan, agar kami boleh berpaling dari dosa-dosa kami dan kembali melakukan kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan.
Ya Bapa, terima kasih Tuhan atas pengampunan yang telah Kau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat pujian pengakuan dosa kita dari NKB 10 ayat 1-2 dari Kungkungan Malam Gelap. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesusku dari sengsara, sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosaku raih. Yesusku dari hidupku yang bercela, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesusku dari gelombang menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah keluh. Yesusku datanglah. Saudara, karena kemurahan Tuhan, maka Dia menyatakan berita anugerah pengampunan dosa bagi kita sekalian. Dan mari kita menyimaknya. Kolose pasal 3, ayat 2 hingga ke 4. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk saudara. Mari kita merespon berita anugerah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 96 ayat 1, 4, dan 5 di malam sunyi bergema. Nyanyianmu
langkahmu pun pelan. Hai, lihat hari jadi terang, bebanmu ditebus. Kabarkan hati dan dengar nyanyian yang kudus. Telah hampir penggenapannya nubuat kaum nabi, kan datang zaman mulia, indahnya tak terpilih. Seluruh dunia akan penuh sejahtera penebus, serta mengulang menggema nyanyian yang kudus. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita berdoa untuk mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Ibadah minggu depan pada tanggal 29 November, yaitu ibadah pembukaan Minggu Advent pertama. Rencananya majelis jemaat akan menyelenggarakan ibadah secara live streaming. Secara serentak kita akan mengikuti ibadah lewat YouTube pada pukul 9 pagi
pada pukul 9 pagi. Bersama-sama dengan keluarga, kita akan mengikuti ibadah pembukaan Minggu Advent tersebut. Silakan saudara mengikutinya pada pukul 9 pagi pada tanggal 29 November 2020. Dan kita mendoakannya akan berjalan lancar karena ini untuk pertama kalinya kita akan menyelenggarakan live streaming. Kita dukung dalam doa. Mari kita berdoa. Saatnya firman-Mu akan kami dengar, saatnya kami akan membaca dan merenungkannya. Berkati apa yang kami baca, berkati apa yang kami dengar, kebenaran firman-Mu ini untuk memperlengkapi hidup kami. Tuhan, beritakanlah firman-Mu, kami dengan penuh sukacita mendengarkannya dan terlebih penting mampukan kami melakukannya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, bacaan yang sudah dipersiapkan untuk kita renungkan pada hari ini adalah melalui Injil Matius pasal 25 ayat 31 hingga 46. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami beri Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin.
Demikianlah firman Tuhan, dan kita yang berbahagia adalah yang mau mendengarkannya dan memelihara serta melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, tema kita pada hari ini adalah Kristus Raja Semesta Alam. Patuhi dan tunduklah kepadanya. Bapak Ibu, saudara sekalian, minggu ini tahun liturgi gereja-gereja pada umumnya disebut Minggu Yesus Raja. Jadi minggu ini adalah penutup kalender gereja. Tahun gerejawi, begitu sebutannya, saudara. Dan minggu depan, tanggal 29, berarti minggu pertama, minggu perdana, minggu pembuka dalam 1 tahun kalender gerejawi. Nah, kenapa disebut Yesus Raja? Jadi, selama 1 tahun kita mendengar tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Ajarannya, sikapnya, kehidupannya, apapun tentang dia. Dan ujung-ujungnya, endingnya, dia adalah Raja. Jadi setelah setahun kita membahas berbagai macam tema, gitu ya, tentang pembahasan, ujung-ujungnya hari ini kita mau menyimpulkan, Yesus ternyata memang Raja. Dia adalah Raja, Raja di atas segala Raja. Nah, pertanyaannya adalah, Raja seperti apa dia? Raja seperti apa dia? Apakah Raja yang otoriter? Apakah Raja yang penuh pengertian? Atau Raja yang suka menghukum? Raja yang kejam? Atau Raja yang penuh welas kasih? Dan lain-lain sebagainya. Jadi seperti apa dia ini? Apakah pantas kita menyebut dia Raja? Nah, saudara, untuk menjawab pertanyaan itu, saya memulai dengan mengutip ujaran dari Elie Wiesel. Elie Wiesel. Dia adalah orang Yahudi yang lolos atau selamat dari Holocaust di Jerman tentunya. Jadi kan Jerman ketika itu di bawah kepemimpinan Hitler membantai, ya, membunuh banyak sekali orang keturunan Yahudi di Eropa, ribuan, saudara ya. Nah, Wiesel ini seorang novelis, dia juga seorang filsuf dan pernah membuat pernyataan seperti ini. Lawan dari cinta itu bukan kebencian, tetapi ketidakpedulian. Lawan dari keindahan itu bukan keburukan, tetapi ketidakpedulian. Lawan dari kepercayaan itu bukan pengingkaran, tetapi ketidakpedulian. Dan lawan dari kehidupan itu ternyata bukan kematian, tetapi ketidakpedulian. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ketidakpedulian, pengabaian, pembiaran, acuh, cuek, itu adalah tanda kehancuran kehidupan ini. Itulah awal kehancuran hidup ini, saudara. Jadi kalau kita perhatikan kemarin itu ya, beberapa minggu ini, sedih rasanya kita melihat ribuan orang berkerumun, padahal berbulan-bulan lamanya kita ini proklamirkan, mengajarkan, membuat orang agar 3M, ya kan? Mendisiplinkan orang agar 3M, ya, memakai masker, menjaga jarak, begitu kan, dan lain sebagainya. Tapi
Kemarin tuh kira-kira gambarannya hancur semuanya. Didenda 50 juta sudah dibayar dan mereka mengatakan udah selesai. 50 juta udah dibayar kok gitu. Dan memberi penjelasan-penjelasan yang aneh. Menyalahkan yang datang. Kami nggak undang mereka kok. Salah sendiri datang. Tapi tidak ngundang, tapi jalan beberapa hari udah diumumkan akan ditutup. Nah itu ngundang apa enggak gitu ya. Memang mereka bilang enggak ngundang kok gitu. Tapi mempersiapkan tenda untuk ratusan bahkan mungkin ribuan orang. Parkiran disiapkan, tikar, kursi, semua disiapkan. Tapi enggak ngundang loh. Nah ya sudah. Kalau kayak begini kita enggak bisa komentar saudara ya. Apa boleh buat, kita enggak bisa ngomong kalau seperti ini. Dan denda dinaikkan nih saudara menjadi 100 juta. Nah pertanyaannya kalau ada yang mampu bayar berarti boleh dong. Karena bagi pengusaha-pengusaha yang akan bikin konser, bikin pertandingan sepak bola, yang ngumpulin ratusan hingga ribuan orang tuh 100 juta mah enteng. Tinggal bayar kok, nggak masalah. Lah apa ya begitu saudara ya, apa ya begitu. Nanti kalau semua orang masuk ICU memang biayanya cukup 50 juta itu untuk ngobatin orang yang tertular dan dirawat di ICU. Tapi ya sudahlah, kita nggak bisa bicara banyak. Itulah ketidakpedulian, itulah pengabaian, pembiaran, acuh, cuek. Ketidakpedulian, awal dari kehancuran. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus adalah Raja. Digambarkan tidak seperti itu. Hadir dengan tampilan yang tidak seperti itu. Nah mari kita perhatikan bacaan kita mulai dari ayat 31 sampai 33 dahulu. Di sana dikatakan dia datang dan digambarkan menjadi hakim. Jadi memang figur raja pada zaman itu sudah lazim. Salah satu tugasnya adalah menghakimi atau mengurusi sengketa. Mengadili, nah, kira-kira gitu saudara ya, memutuskan sebuah keputusan, siapa yang menang, siapa yang kalah, atau dua-duanya kalah, atau dua-duanya menang, dan seterusnya. Itu adalah juga bagian dari tugas raja dan itu sudah lazim. Nah, dalam ayat 31 sampai 33, raja ini juga digambarkan sedang menjatuhkan vonis, keputusan. Yang kanan domba, yang kiri kambing. Yang kanan masuk surga, yang kiri masuk neraka, kira-kira gitu. Nah yang unik adalah alasan keputusan kanan atau keputusan kiri, itu yang unik. Yang unik adalah kenapa ini dianggap domba dan itu dianggap kambing, itu yang unik saudara. Dan kita bisa lihat dalam ayat 40 bahwa raja itu, Yesus Raja, menggambarkan dirinya sebagai seorang raja yang sedang memutuskan sesuatu dengan dasar siapa yang menjadi berkat bagi orang yang hina dan siapa yang tidak menjadi berkat bagi orang yang paling hina. Itu menentukan siapa di kanan dan siapa di kiri. Unik ya? Bukan karena menghina pejabat, bukan karena nggak mampu bayar pajak, bukan karena nggak mampu menyumbang sekian ratus juta, bukan itu saudara. Tapi mengasihi orang-orang yang disebut hina, bahkan paling hina, wong cilik. Itu yang tertulis di dalam ayat 40. Mikro, ya, tak bernilai. Ini kan anonim dari ternilai. Tak ternilai itu artinya wah harganya udah nggak kejangkau nih. Itu tak ternilai. Ini kebalikannya. Tak bernilai. Jadi nggak ada nilainya. Hina. Nah dalam konsep masyarakat urban di zaman sekarang disebut adalah orang-orang yang tak berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Nah itulah yang dimaksud dengan orang yang paling hina. Sudah bodoh miskin pula. Ya kan saudara ya? Sudah bodoh miskin pula.
Jadi sudah tidak berpendidikan, berpenghasilan rendah. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dimaksudkan dengan paling hina. Dan tidak ada masyarakat yang tertarik untuk menjadi bagian dari hidup orang-orang semacam ini. Dan di sanalah keputusan Yesus Raja ditunjukkan. Kepeduliannya begitu jelas bagaimana dia pro kepada yang paling hina. Bukan malah merusak, mengacak-acak, tapi dia ingin mengulurkan tangan kasihnya yang welas asih itu kepada yang paling hina. Karena yang paling hina biasanya tidak ada tangan yang cukup panjang untuk menjangkaunya. Nggak nyampe tangannya, kurang panjang untuk menjangkaunya. Dan Tuhan Yesus menginginkan orang-orang itulah yang dia jangkau. Yesus Raja yang penuh kasih. Dan bandingkan dengan ujaran Ibu Teresa ini. Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Nggak banyak orang bisa melakukan hal-hal besar. Tapi kita bisa melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Menarik sekali. Quote atau ungkapan atau ujaran dari Ibu Teresa ini. Ibu Teresa jatuh hati, jatuh cinta kepada Yesus Raja yang penuh welas asih tadi. Yang rahimi dan rahami ini saudara ya. Yang penuh dengan cinta kasih ini membuat Ibu Teresa betul-betul mampu memutuskan hidupnya untuk menjadi berkat bagi orang yang paling hina di India. Di wilayah Kerala, di tempat orang-orang miskin itu berada. Saudara, bagaimana bisa Ibu Teresa menjatuhkan keputusan itu? Bagaimana Ibu Teresa terinspirasi oleh kemurahhatian Yesus itu? Yang pasti Bapak Ibu Saudara sekalian, Ibu Teresa memutuskan itu bukan karena takut ancaman sang raja atau Yesus atau Kristus, bukan. Seperti yang tertulis dalam ayat 41, mari kita perhatikan. Dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Enyah, hai kamu orang-orang terkutuk. Keras sekali apa yang Tuhan Yesus katakan. Hai kamu orang-orang terkutuk. Sampai seperti itu ya. Yesus jatuh hati kepada orang yang paling hina, sehingga bisa begitu marah, begitu tegas kepada orang-orang yang tidak mau mengasihi orang-orang yang paling hina ini. Saudara, kenapa demikian? Karena dari pengamatan saya dari sejak dulu bahkan hingga sekarang, banyak orang makin kaya, sudah kaya, makin kaya di atas penderitaan orang lain. Nah ini nih orang-orang terkutuk itu adalah orang yang seperti itu. Makin kaya, tapi di atas penderitaan orang lain. Anda bisa kaya, saya bisa kaya, kita bisa kaya tanpa harus ada tumbal. Bisa. Tapi kenyataannya banyak orang di sekitar kita untuk kaya tumbalnya banyak. Ketika kekayaan itu didapatkan dari penipuan, korupsi, manipulasi, rekayasa, mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk dirinya sendiri. Yang terakhir yang kita bikin geger itu adalah madu racun. Lah, kok bisa madu racun? Iya, saudara ya. Ada madu palsu, omsetnya miliaran, saudara. Karena bukan madu dari lebah, jadi itu dibuat sedemikian rupa bahkan dengan
bahan-bahan yang tidak layak dikonsumsi. Dia makin kaya dari penderitaan banyak orang. Bapak Ibu saudara sekalian, bahkan belakangan ini ada ujaran yang kelihatannya dipraktekkan banyak orang. Dan orang yang mempraktekkan seperti ujaran ini menurut saya betul-betul sudah mati rasa, bahkan mati nuraninya. Ujaran itu berkata demikian, kalau kamu ingin menguasai orang bodoh, kamu bisa melakukan membungkus kejelekan, kejahatan, kesesatan, ketidakbenaran dengan agama. Sangat mengerikan saudara ya. Orang yang melakukan itu tuh dosanya double-double saudara ya. Ya. Menguasai orang bodoh saja sudah salah. Orang bodoh bukan untuk dikuasai tapi dibebaskan dari kebodohannya. Dididik, diajar agar keluar dari kebodohannya. Tapi ini tidak, kuasai, cengkram orang bodoh itu. Gimana caranya? Bodoh-bodohin dia. Lah orang bodoh aja nggak dibodoh-bodohin udah nggak ngerti kok, apalagi dibodoh-bodohin saudara ya. Makin gampang sekali dia dicengkram saudara. Apalagi cara membodohinya adalah membuat yang kelihatannya membuat hal yang jahat kelihatan baik, hal yang sesat kelihatan benar. Itu kan sangat keterlaluan. Dan banyak orang, saya merasakan dari pengamatan saya, banyak mempraktekkan hal ini untuk memperkaya dirinya sendiri. Bungkuslah ketidakbenaran dengan agama. Pasti banyak orang bodoh akan mengikuti kita. Kalau itu sengaja dilakukan betul-betul manusia yang tidak punya hati nurani. Kita kembali kepada Ibu Teresa tadi saudara. Dia jatuh hati kepada Yesus Raja yang penuh welas asih. Yesus Raja yang baik itu. Dan sekali lagi, dia tidak perlu ditakut-takuti untuk menerima Yesus dengan kemaharajaannya, saudara. Walaupun Yesus yang penuh welas asih itu bukan berarti Yesus yang lemah dan tidak sanggup bertindak tegas. Tidak, saudara. Dan juga tidak dia arogan, juga tidak. Yesus hanya tegas kepada orang yang salah. Yesus sangat tegas pada orang-orang yang berbuat ketidakbenaran. Dan ketegasannya itu tidak diberlakukan pada semua orang, saudara. Yesus tahu persis mana orang yang harus mendapatkan teguran keras. Tentu orang-orang yang sebetulnya dia paham, dia tahu, tapi tidak mau tahu. Maka ucapan Tuhan Yesus berbeda kalau saudara baca Injil. Itu ketika berbicara dengan para imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Itu wah keras sekali. Hei ular beludak, terkutuklah engkau, hai orang-orang munafik. Termasuk ketika Tuhan Yesus harus marah di halaman bait Allah, mengacak-acak pedagang yang ada di sana. Kenapa pedagang itu menerima murkanya Tuhan Yesus? Bagaimana mereka bisa merasakan bagaimana kerasnya Tuhan Yesus bertindak? Ya karena mereka berdagang di bait Allah, di mana firman Tuhan itu hanya selangkah saja. Mereka beribadah itu tinggal jalan ke dalam, mereka udah dengar firman Tuhan. Tapi kok yang gak paham juga. Yesus yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kepedulian, tetapi juga Yesus yang tegas kepada orang-orang yang seharusnya sudah dewasa dengan iman, tapi tetap berlaku kanak-kanak. Jadi ini hati-hati nih saudara ya. Saya sebagai hamba Tuhan, majelis, penatua, pengurus, aktivis, guru sekolah minggu, ya, semuanya adalah orang-orang yang dekat dengan firman Tuhan. Saudara diperlakukan berbeda dengan Tuhan Yesus. Karena kita ini sudah tahu kebenaran, kita ini sudah menjadi orang yang diangkat menjadi pelayan Tuhan. Setiap hari mendengar firman Tuhan,
Kalau iman kita masih iman yang kekanak-kanakan, maka Tuhan akan menegur kita. Bahkan kadang teguran itu sangat keras kepada kita. Bapak Ibu saudara sekalian, tema kita pada hari ini berbicara tentang mematuhi dan tunduk kepada Yesus Raja alam semesta itu. Dan pertanyaan itu juga disampaikan kepada saudara. Bagaimana saudara harus patuh dan tunduk? Apakah harus ditakut-takuti seperti yang tertulis di dalam ayat 41 tadi? Enyah kamu, terkutuklah kamu, masuklah dalam api neraka? Seharusnya tidak perlu. Karena kalau berdasarkan ditakut-takuti, maka kita akan terpaksa melakukannya. Padahal bukan itu. Ibu Teresa tidak perlu ditakut-takuti untuk mengakui Yesus sebagai Raja dan mempraktekkan apa yang Yesus Raja inginkan, yaitu menjangkau orang-orang yang paling hina itu. Bagaimana itu dilakukan oleh Ibu Teresa? Karena Ibu Teresa paham. Ibu Teresa menjadi saksi bagaimana Kristus mengasihi dirinya. Dan kini waktunya Ibu Teresa mengasihi sesamanya, bahkan yang paling hina. Bapak Ibu saudara sekalian, pantaskah Yesus sebagai Raja? Mungkinkah Yesus adalah Raja? Dan hari ini, mulai minggu ini, kita akan menutup seluruh rangkaian 1 tahun masa kalender gerejawi. Dan apakah kesimpulan kita sama? Bahwa Yesus adalah Raja. Raja yang akan menjadi juru selamat umat manusia. Bahkan menjadi keselamatan bagi alam semesta. Jika ya saudara, maka kita akan memahami dengan semua kebaikannya dengan cara melakukan apa yang Yesus Raja itu kehendaki. Yaitu menjangkau orang yang paling hina di dalam kehidupan ini. Kita bersaat hening sejenak. Amin. Kita bangkit berdiri dan dengan tegap kita bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Sambil mengingat baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing hendaklah menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami bersatu hati dan mendoakan pergumulan saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh fisik mereka membutuhkan kekuatan dan berkat kesembuhan dari-Mu. Kami berdoa untuk keluarga Penatua Heldis, Ibu Mary dan keluarga. Kiranya Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu menjadikan sakitnya segera pulih, sehat seperti sedia kala. Dan pelayanan mereka, aktivitas mereka bisa berlanjut kembali. Demikian juga untuk Bapak dan Ibu Juhri, Ibu Ismara Sihombing, Ibu Tin Suharto,
Saudara Boni Saragih, Ibu Rospita, Bapak P.I. Stompul, dan saudara kami lainnya. Dalam kelemahan mereka, kasih-Mu sangat dibutuhkan. Kesembuhan dari-Mu sangat dibutuhkan. Dan kami percaya Engkau mengulurkan tangan pengasihan-Mu. Doa kami untuk kehidupan kami sehari-hari, keluarga dan rumah tangga kami, khususnya keadaan ekonomi kami, Tuhan berkatilah, agar rezeki Engkau salurkan pada kami, Engkau berikan pada kami, khususnya kepada mereka yang bekerja keras, mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka sehari-hari. Kiranya yang halal sajalah yang boleh kami nikmati dalam hidup kami setiap hari. Berkati anak-anak kami Tuhan, yang saat ini sedang meniti masa depan di rumah masing-masing. Beri kesabaran, dan kiranya mereka tetap bisa menikmati keadaan ini sampai saatnya yang tepat. Mereka akan kembali ke sekolah, duduk di meja, kursi, ruang-ruang kelas mereka, bertemu teman-temannya, dan kembali bersukaria, bermain, menikmati masa kecil mereka, menikmati masa remaja mereka, masa muda mereka. Tuhan beri kesabaran kepada para medis, tenaga kesehatan, untuk menghadapi orang-orang yang terus dengan nekat melanggar protokoler yang sudah ditetapkan. Ampuni mereka Tuhan, terkadang mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tetap beri berkat pada mereka. Namun ketika Engkau menegur mereka Tuhan, jadikan mereka jera, beri kesempatan hidup agar jera dan tidak mengulanginya kembali. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu ini dengan berbagai pelayanan yang ada. Berkati media center yang terus bekerja keras menyajikan ibadah-ibadah online. Beri mereka kesehatan, tubuh yang bugar, dan kecerahan hati dan pikiran mereka, sehingga bisa bersama-sama mempersiapkan ibadah-ibadah online dengan baik. Majelis jemaat, panitia pembangunan, panitia Natal, semuanya berpadu, bekerja di bagiannya masing-masing, menjadi berkat, dan Tuhan berkati mereka semua. Secara khusus bangsa dan negara kami dengan berbagai pergumulan yang ada, Tuhan persiapkan pemimpin-pemimpin kami untuk siap menghadapi setiap perkara, dan sabar, kuat, tabah, dan terutama takut akan Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami, yang kami ingin sempurnakan di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat yang telah kita terima darinya. Dasar persembahan kita terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Berdasarkan ayat tersebut, marilah kita memberikan persembahan syukur untuk kemuliaan Tuhan atas semua kebaikannya. Selain itu, persembahan saudara adalah dukungan terhadap gereja Tuhan dalam melaksanakan persekutuan kesaksian dan pelayanan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Bintaro sebagaimana tertera pada layar atau warta jemaat. Bagi jemaat yang karena satu dan lain hal tidak dapat mentransfer dan menginginkan persembahannya diambil di rumah, dapat menghubungi pengurus wilayah masing-masing atau kantor gereja untuk pengaturan waktu pengambilan. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca di warta jemaat. Mari berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu yang selalu tercurah dalam kehidupan kami hari lepas hari hingga saat ini. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu selama pandemi ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan yang akan kami kumpulkan hari ini. Bapa, berkati setiap hati dan tangan-tangan yang mengelola persembahan kami, agar semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita memasuki liturgi pengutusan, kita akan kembali menjalani kehidupan kita masing-masing, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan jaga hati kita agar tetap bersukacita hanya di dalam Tuhan. Mari kita angkat pujian pengutusan kita, Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Sana kau menanti, ku bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Damba hadirmu, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Napasku menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, saat ku berpaling temukan cintamu. Sana kau menanti, ku bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadir-Mu, inilah hidupku. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan napasku menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan napasku menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saudara, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah
saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.